warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Teman-teman, dalam rangka Dies Natalis ke-44 Universitas Bengkulu, kami menghadirkan sosok inspiratif yang mungkin dapat menjadi role model kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Universitas Bengkulu. Jadi hari ini kita tidak hanya akan membahas tentang prestasi teman-teman, tetapi tentang proses di baliknya. Proses yang mungkin tidak selalu terlihat dan tidak terlalu dipandang orang teman-teman, tetapi proses itu yang biasanya menjadi fondasi dari setiap pencapaian mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Oke, di episode kali ini kita mengangkat tema The Process Behind the Prestige from Unip to Global. Jadi teman-teman, kita seringkali berpikir bahwa pencapaian besar itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Padahal perjalanan itu bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari kampus kita sendiri, Universitas Bengkulu. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana lingkungan, kesempatan, dan proses selama berkuliah di Universitas Bengkulu yang ikut membentuk perjalanan Kak Dery dan juga Kak Waris teman-teman. Nah, terima kasih banyak ya Kak sudah mau bersedia buat berbagi cerita di hari ini. Makasih juga ya. Terima kasih juga terhadap Aci yang udah mengundang kami gitu ya. Dengan senang hati nih Kak. Jadi teman-teman, for information, jadi Kak Dery ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari jurusan manajemen teman-teman. Untuk Kak Waris sendiri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya Kak, dari S1 Farmasi. Nah, Kak Dery dan Kak Waris ini teman-teman prestasinya banyak merujuk ke karya tulis ilmiah, benar kan Kak? Benar. Iya. Jadi teman-teman, karya tulis ilmiah kakak-kakak kita ini bukan cuma di nasional teman-teman, tapi udah sampai ke internasional. Alhamdulillah. Kak Dery sendiri juga udah mencapai yang terakhir itu di Malaysia ya Kak? Nah, prestasi. Untuk Kak Waris Kak, prestasi kakak di internasional udah sampai mana aja Kak? Kalau sejauh ini saya pernah ikut kompetisi Global Competition for Life Science, sama ada juga pernah diadain International Student Competition oleh Universitas Bangka Belitung. Nah itu pesertanya dari Turki, dari Arab segala macam. Sama pernah juga loh universitas kita ngadain ICMSUS, International Conference, itu kerjasama sama universitas di India. Nah jadi saya pada saat itu pengalaman menjadi komite dan juga jadi MC-nya gitu. Oke. Bener-bener udah internasional semua ya teman-teman, udah go internasional. Nah, aku mau nanya nih Kak. Jadi menurut Kakak, seberapa besar peran Universitas Bengkulu dalam perjalanan Kakak sampai bisa mencapai titik ini? Coba dulu Kak Dery atau? Boleh? Kak Waris dulu boleh? Oke, jadi kalau dari pengalaman aku sendiri ya, contohnya ini acara internasional, aku ambil contoh lomba ya. Nah, jadi dalam lomba itu ada 3 aspek. Pertama tuh skill kita dalam lomba tersebut, misalnya lomba kita tulis ilmiah, gimana skill kita menulis. Nah, kedua juga penting itu, yaitu teman kita, teman setim kita kan, misalnya kita kan suka kolaborasi. Penting sekali dalam suatu perlombaan itu kita berkolaborasi sama teman-teman satu universitas kita. Iya betul. Dan yang terakhir ini juga paling krusial, itu mungkin banyak orang yang paham, itu adalah dosen pembimbing kita. Benar. Nah, setiap perlombaan di tingkat institusi atau universitas kan pasti ada dosen pembimbing. Nah, alhamdulillah selama ini ikut lomba, dosen pembimbing itu selalu sangat suportif banget di tiap lomba. Makanya sangat diarahkan gimana cara menulis, cara presentasinya. Nah, itu tuh mungkin yang susah didapatkan kalau misalnya saya tidak di sini gitu. Karena kalau di sini alhamdulillah dosen-dosennya udah sangat mempunin untuk mendampingi saya di tiap perlombaan internasional. Gitu. Setuju Kak Dery? Setuju banget gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Dery sendiri? Tentang apa nih? Yang tadi? Yang gimana? Gimana peran Universitas Bengkulu ini dalam perjalanan kakak mencapai prestasi kakak yang go internasional ini? Oke ya, mungkin aku sepakat sama Waris gitu ya terkait dengan tadi skill gitu ya, dan juga teman, lingkungan, dan benar dosen. Nah, namun aku di sini lebih berfokus pada bahwa di Universitas Bengkulu ini sangat menyediakan support. Yang paling penting adalah dukungan gitu ya. Benar. Karena mengapa? Dukungan itu bukan hanya dalam bentuk material, tapi juga beberapa hal gitu ya. Nah, untuk kita ya sebagai mahasiswa yang terus belajar, kita nggak bisa namanya berdiri sendiri gitu. Kita perlu ada dukungan dari dosen gitu. Bahkan
fasilitasnya. Iya, fasilitas. Iya. Kalau teman-teman boleh tahu, dosen kita ini udah bersaing secara internasional udah bisa gitu. Bahkan jujur aja ya, kalau aku kan spesifiknya di jurusan manajemen gitu. Nah, di jurusan manajemen itu udah banyak profesor-profesor yang udah ahli di bidangnya gitu. Apalagi aku konsennya di pariwisata. Dan itu dosennya tuh udah keren, luar biasa, udah jadi beberapa reviewer internasional, itu bisa kita jadikan sebagai partner gitu ya. Jadi dosen itu bukan sebagai kayak pengajar ya Waris ya, tapi lebih sebagai partner untuk diskusi gitu. Ini gimana? Ini baiknya gimana? Ini prosesnya apa? Nah, jadi untuk teman-teman jangan pernah takut gitu ya kalau bertanya gitu. Ini kalau nggak tahu ya bertanya gitu. Karena dosen itu sangat suka sekali dengan mahasiswa yang aktif dan juga berkompetisi. Nah, mindset yang kita pertama tanamkan adalah jadikan dosen itu sebagai partner. Benar. Iya, benar. Itu. Jadi mungkin Waris kan udah beberapa kali terlibat project gitu. Pasti senang gitu kalau diajak diskusi sama dosen gitu ya. Oh, senang Ibaratnya banget. Beda di kelas sama dosen itu beda banget vibes-nya kalau di kelas Sama membimbing. Iya, beda. Oke. Benar kayak udah sebagai partner gitu. Nah, Iya. itu sebenarnya yang menjadi keunggulan Unip untuk menopang prestasi kita. Ada cerita lucu juga nih. Kan tadi kan kata Kak Asih sama Kak Dari kan dosen tuh beda saat ngajar sama saat ngebimbing Iya, lomba kan. biasanya kayak Itu gitu. pengalaman benar banget. Jadi aku ada pernah partner sama Bapak X lah namanya ya. Jadi dia jadi pembimbing di lomba saya. Bapak saya itu sangat suportif banget, kayak sangat nanya-nanya, ini Waris gimana lombanya kemarin, ada perlu bantuan nggak? Jadi di first impression ke Bapak itu, wah Bapak ini suportif banget kan. Tapi waktu saya tanya sama temennya, pada saat ngajar tuh kadang-kadang beda gitu. Iya, beda gitu ya. Iya. Jadi kalau di luar tuh lebih kayak teman bisa, kakak bisa, bapak juga tidak bisa. Iya. Lebih enak sih. Dan aku boleh ini apa ya? Yang menjadi keunggulan Unip ini adalah satu lagi infrastrukturnya. Infrastruktur dan juga ibaratnya fasilitas-fasilitas di Unip. Dan kemudian adalah dosen kita tuh memiliki banyak link. Iya, benar. Itu sih penting banget Itu sih. penting sih. Jadi itulah yang membuat Unip ini menurut aku sih udah bisa bersaing secara internasional gitu. Udah bangga kita sebagai menggunakan alma mater ini udah bisa bangga gitu. Udah bangga banget ya, Kak. Ternyata nggak sekecil itu loh nih. Unip juga bisa benar, bersaing di teman-teman. skala internasional. Tadi ada di Turki, aku juga tadi ada teman-teman Thailand juga. Jadi kita ibaratnya jangan pernah menyempitkan potensi kita dengan segala keterbatasan. Kita bisa kalau kita mau, semuanya ada jalannya gitu sih. Kalau dari aku gitu. Oke. Jadi rindu pakai helmet nih. Iya, aku Udah sengaja- lama ya aku nggak sengaja pakai helmet? Sengaja pakai ini. Mirip sama Almet warnanya. Gitu. Oke, jadi untuk sosok dosen, teman dan lingkungan di kampus itu sangat berpengaruh ya Kak ya. Oke, nah selama di Unip ini Kakak ada nggak pengalaman atau kesempatan yang jadi batu loncatan untuk Kakak yang benar-benar berpengaruh terhadap perkembangan atau awal mula Kakak berkembang menjadi sosok yang berprestasi gitu. Oke, Kak Dari dulu. Oh, aku ya. boleh. Oke. Kalau aku mulai dari semester 1 dulu gitu ya, dari semester 1 dulu. Jadi yang pertama itu aku backgroundnya sebagai mahasiswa biasa gitu ya. Tentu ibaratnya tuh kita belum tahu ke arahnya kemana nih. Nah dulu kemarin tuh jadi momentum yang paling buat aku tuh suka berkompetisi adalah kemarin tuh aku satu tim sama namanya Kak Ngeni. Kak Agni. Iya, Kak Ngeni. Iya, I know itu- it. itu- Iya. Itu Wah, anak FEB, Uh-uh. pasti setidaknya ada diagram fan sama Kak Agni. Gitu. Nah, Iya, pasti itu. ada irisan-irisan gitu, ada irisan. Jadi kenapa aku bilang itu sebagai batu loncatan ataupun juga sebagai momentum awal? Karena beliau yang memperkenalkan dunia berkompetisi. Jadi ibaratnya kita maba nih kan, kayak kita dihadapkan dengan lawan yang lebih keren, lebih wow. Nah di situ mental kita benar-benar diuji gitu. Ini gimana Kak? Ini tenang, dia ngajarin aku gitu, pelan-pelan dan sebagainya. Dan juga dari situ juga aku kayak dari situ aku kayaknya bisa nih karena didukung maupun Kak Agni. Dari situ juga bukan hanya Kak Agni tapi juga ada beberapa dosen yang menggenjot, salah satunya itu ada Bunda Lisa dari akuntansi. Membantu nge-push semangat Iya, Kakak. nge-push gitu. Oh, jadi oke. dukungan itu sangat penting. Nah, itulah momen awal aku suka untuk berkompetisi. Karena apa? Karena sayang sekali ya kita sebagai mahasiswa diberikan banyak privilege kalau nggak dimanfaatkan. Benar. Salah satunya adalah berkompetisi. Kenapa? Jangan jadikan kompetisi itu sebagai ajang kita untuk bertahan, bukan. Tapi membentuk ajang kita sebagai pembentukan mental, membuat kita diri lebih baik. Dan sebenarnya berkompetisi adalah kita dapat teman baru gitu. Iya, Teman bener baru. lagi. Emang fansnya tuh emang pas kalau berkompetisi itu emang bener-bener kayak tegang. Tapi dari sana tuh kayak dapat suatu pengalaman baru. Nah itu yang buat aku tuh kayak dari sana aku banyak belajar sih dari kamunya gitu ya, cara dia mensupport, cara dia memberikan link gitu ibaratnya diarahkan ke sini. Nah itulah momen menurut aku sih yang jadi batu loncatan atau momen pertama
sehingga aku tuh kayak senang untuk berkompetisi. Oke. Jadi kakak menemukan kesempatan itu dari teman pada Iya, awalnya? jadi ibaratnya kita nggak tahu kesempatan itu datang dari mana, tapi setiap kali kita diberikan, ambil. Oke. Karena namanya keberuntungan itu, menurut aku ya, keberuntungan itu bukan hasil dari semata-mata kayak hoki. Keberuntungan itu adalah hasil dari kita ngambil kesempatan dan kita udah siap. Iya benar. Kita highlight teman-teman. Jadi kalau ada kesempatan sekecil apapun itu harus kita ambil. Ambil. Betul. Kita ambil, kita grab it. Jadi bisa kita laksanakan Eksekusinya sih. yang eksekusi. penting. Ya. Iya. Mungkin kalau di FEB punya Kak Agni ya. Iya. Kalau aku juga punya sosok Kak Agninya sendiri di FMIPA, tapi senior, namanya itu Mbak Zaza. Oh Mbak iya, Zaza. ya, tahu ya, emang keren tuh ya. Nah, Mbak Zaza tuh dia mahasiswa farmasi juga di angkatan 21. Dialah yang pertama kali ngajak saya lomba internasional. Itu saat itu International Science and Invention Fair. Itu saya kaget kenapa Mbak ini yang ibaratnya pada saat itu dia kan udah jadi wakil bupati Hima kan segala macam kan. Dan tuh di BEM juga aktif banget kan. Tapi ngapa dia milih saya? Karena kesempatan awalnya itu dimulai dari prodi saya, dari Hima, dari prodi saya. Jadi prodi saya itu ada ngadain acara farmasi fair namanya. Nah, mereka membutuhkan MC bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi pengalaman saya yang jadi menurut aku jadi batu loncatan tuh ketika aku menjadi MC di acara tersebut. Oke. Karena di acara itu bisa menunjukkan skill bahasa Inggris Iya kita. benar. Oke. Berarti teman-teman kesempatan itu ada ketika kita Berani. Iya. Jadi teman-teman mau kalian dari prodi lain, mau kalian dari fakultas lain, pasti itu selalu ada kesempatan sekecil apapun Iya, itu. ambil aja gitu. Kita nggak tahu kapan kita itu jadi batu loncatan, tapi setiap kali ada kesempatan ya ambil ya. Kayak Waris kan dia nggak tahu tiba-tiba bawa dari MC Inggris. Aku Iya. juga kayak iseng-iseng aja diajak, ayo udah. Ayo. Mungkin dari sana kita termotivasi gitu ya. Iya. Kayaknya aku bisa nih untuk lebih achieve lebih tinggi lagi Benar. gitu. Sama mungkin ini saran untuk teman-teman yang semester 2, semester 4 sekarang ya. Itu penting banget kita ada jalin relasi sama kakak tingkat kita. Karena alhamdulillah dari pengalaman aku sama Kak Dery juga kan sosok-sosok senior kayak Kak Agni sama Mbak Zaza tuh sangat berpengaruh kita di kedepannya. Iya, memberikan jalan gitu kemana gitu. Kadang tuh bukan mereka nggak mau manggil kita sih, tapi mereka tuh nggak tahu apa sih kemampuan kita. Jadi dari awal tuh kita harus nge-show what are we good at. Yes. Kita show off sedikit lah gitu tentang Bukan skill sombong, kita. bukan sombong, sombong. tapi buat ngasih tahu nih kalau kita punya kemampuan teman-teman. Iya. Benar. Jadi menurut kakak kesempatan itu dicari atau datang sendiri? Oh dicari. Dicari tentunya ya. Dan kita harus menunjukkan itu. Oke. Yang penting tuh pede, kalau Waris kan pede orangnya gitu kan. Jadi gimana ya? Cutting tuh suka dengan cutting tuh sebenarnya kalau menurut aku sebagai panitia cutting ya. Iya. Aku nggak perlu sih ada tingkat yang pintar. Tapi aku butuh ada tingkat yang berani aja gitu. Benar, Oke. benar, benar Dan pengen banget. nyoba baru gitu. Nggak apa, kita nanti bakal arahkan. Tapi ketika dia mau mencoba, daripada nanti ketika ketemu ada tingkat yang nggak berani kak, kita juga Nah. malas gitu kan. Takut Iya. Kak, Gimana gitu. ini? Ya nggak apa ragu, tapi selagi kamu berani coba, kita juga bakal pelan-pelan gitu. Iya. Kita cari belajar pengalaman sama-sama. baru ya kak. Oke teman-teman, jadi kesempatan itu dicari dan kita harus berani tentunya, berani memulai. Nah, kalau menurut kakak nih, apa yang membuat mahasiswa Universitas Bengkulu ini punya peluang untuk bersaing di level internasional? Pak Waris. Karena aku ambil contoh aja ya. Iya. Menjadi mahasiswa itu suatu privilege. Betul. Iya betul. Menjadi Tentu mahasiswa itu saja suatu itu. privilege. Jadi dengan kita, contohnya aja, Bakul Universitas Bengkulu tuh kita tuh sudah punya akses untuk perlombaan tingkat mahasiswa. Nah, akses tersebut dilengkapi pula dengan fasilitasnya. Tadi itu yang nggak kalah penting. Jadi mungkin ada teman-teman yang merasa gimana ya, nggak tahu ya. Tapi percayalah, di tingkat internasional, nasional atau global sekalipun, kita tuh sama. Sama gitu. mahasiswa. Iya gitu, sama-sama. Kayak kita sama-sama belajar. Jadi kita tuh lebih ke gimana kita nge-show aja diri kita. Justru kita tuh punya keunikan loh teman-teman. Betul. Kayak kita tuh ada background yang unik. Contohnya aku tuh pernah lomba karya tulis ilmiah. Orang itu bahas tentang suatu obat yang rumit banget bagi aku. Aku tadi nggak paham mereka ini bahas apa. Tapi aku bawa satu hal yang asli Bengkulu. Yaitu contohnya tumbuhan enggano. Itu kan tumbuhan enggano tuh ada di Bengkulu kan. Iya. Nah itu yang cuma bisa dibawa kalau kita berkuliah di sini ibaratnya. Itu keunggulan yang bisa membuat kita tuh beda dari kampus-kampus lainnya. Itu jadi selling point-nya dia. Iya. Bagus sih. Jadi
sebenarnya kita tuh semuanya punya keunikan sendiri ya, Iya. Kak. Itu yang menjadi peluang untuk kita teman-teman. Benar. Nah, benar. Dan juga di skala internasional pun mau kita sekolah, kuliah di Universitas A, Universitas B, kita tuh sama-sama mahasiswa, nggak ada bedanya. Karena biasanya prajurit itu mereka nggak memandang kamu dari universitas mana, enggak. Tapi mereka tuh lebih memandang gimana sih cara kamu nyampain materi dan gimana sih isi materi kamu. Itu kalau di lomba umumnya. Bukan kamu dari universitas mana gitu. Oke. Iya sih. Mungkin kalau aku tadi menambahkan sedikit kenapa sih UNIM ini udah layak untuk bersaing secara internasional selain dari infrastruktur dan juga di sini ada namanya sistem. Oke. Kenapa aku mengenai sistem? Sistem? Nah, aku coba benchmarking dengan beberapa universitas top nasional gitu ya, kayak di UGM, IPB yang itu emang udah langganan juara-juara ajang kompetisi nasional gitu. Iya. Nah, ternyata mereka punya satu ekosistem namanya itu fasilitator mentor. Iya, Oke. itu penting banget sih. Kenapa penting? Kita ambil studi case saja. Ini kayak dari Waris dia punya Basaza, aku punya Kak Ngeni. Itu penting dari fasilitator. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa baru kita belum tahu budaya-budaya di mahasiswa. Makanya penting untuk fasilitator. Maka selain infrastruktur kita juga perlu para mentor muda yang udah berpengalaman. Kayak Waris kan film Mapras nih, pasti udah mengcoaching adik-adiknya untuk generasi. Kamu nanti harus juga bisa kayak kakak gitu. Kakak udah di wilayah, kamu juga bisa. Itu juga dorongan. Jadi adik-adiknya itu semacam kayak mungkin ke-trigger juga gitu ya. Mungkin dalam artian aku juga bisa nih kayak Kak Waris gitu ya. Jadi memancing keinginan Iya, ada tingkatnya. Nah, dan ini kayaknya boleh nih jadikan sebagai sistem untuk di UNIM supaya maksudnya kita udah go internasional tapi kalau bisa lebih banyak lagi menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah siap berkompetisi. Benar. Mereka dibimbing, diarahkan dengan para kakak-kakaknya. Jadi kalau bisa dibentuklah ibaratnya suatu mentor khusus yang memang ahli di bidangnya. Misal kalau KTI mungkin ada Waris. Mungkin kalau debat ibarat ini mentor-mentornya nih Waris nih di KTI dan sebagainya. Mungkin di debat ada mungkin Mbak Zaza atau Kak Ami gitu. Jadi para mahasiswa itu tahu gitu, kalau aku mau belajar debat di sini. Di sini sama kalau, kakak ini. Iya, itu bisa tuh. Sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal bukan yang instan. Emang perlu ibaratnya proses yang panjang gitu ya. Kenapa hari ini beberapa universitas top itu berhasil? Karena mereka udah menyiapkan regenerasi dan juga terbentuk sistem. Nah, UNIP juga bisa kok. Infrastruktur udah siap. Dan mungkin udah saatnya para mahasiswa sekarang nih bukan hanya berfokus pada diri sendiri tapi juga kita bersama-sama saling menyatukan pikiran bagaimana kita ini mewujudkan world class university. Benar. Tapi alhamdulillah dari aku masuk kampus ya, dan tuh akhir-akhir di awal-awal ini beberapa bulan ke belakang, UNIP tuh udah ada program yang bagi aku bagus banget tuh namanya tuh Winter School. Oh iya bagus. Tahu. Itu Winter School tuh itu keren banget sih programnya. Karena kan pas aku baru masuk kan belum ada kan program itu, tapi alhamdulillah sekarang udah ada. Jadi Winter School tuh sama kayak Kak Dery bilang tadi, dia tuh wadah yang mengundang para pemenang-pemenang tahun lalu sama nge-sharing pengalaman gimana sih supaya proposal PKM atau PDWM kita tuh bisa lolos ke nasional gitu. Iya sih. Itulah salah satu gebrakan terbaru yang bagi aku keren banget sih. Ini ada satu lagi nih. Kalau ini untuk mahasiswa, nah ini untuk mahasiswa akhir gitu ya. Oke, untuk mahasiswa akhir. Ternyata kita bukan hanya berfokus, ibaratnya anggaplah posisi kita sebagai mahasiswa baru, kita perlu kakak-kakak mentor dari mahasiswa di atas. Nah untuk mahasiswa akhir, kita nanti bakal direlasikan atau dihubungkan dengan alumni-alumni kita. Itu namanya program SCP, Scholarship Coaching Program. Oh iya ya. Nah itu nanti buat teman-teman misalnya, aku baru tahu guys, ternyata kuliah negeri itu mudah. Serius? Iya. Mudah ternyata. Aku pikir dulu kayak susah banget gitu ya, kayak aduh kayak gimana ya Bang? Ternyata enggak juga, ternyata semudah itu. Ternyata alumni-alumni kita udah berjejaring di internasional. Di Turki ada, di Malaysia ada, di Thailand ada, bahkan di Eropa juga ada. Dan mereka kan bilang kuliah itu mudah, asal kamu kayak tahu bagaimana cara lewatnya itu jalan-jalan. Tahu arahnya kemana. Dan satu lagi ini ada yang program KPA. KPA. Nah itu maksud aku tadi, itulah maksud aku tadi itu. KPA itu adalah Keep Partner Academy. Itu dikhususkan untuk mahasiswa KIP. Sama kayak tadi, para acara kemarin itu. Yang mahasiswa berprestasi itu nanti dijadikan sebagai mentor untuk bimbing adanya. Itu mas aku sistem tadi itu. Soalnya ini udah siap untuk go internasional. Mungkin belum terlihat sekarang hasilnya, tapi suatu saat nanti kita bakal banyak melihat mahasiswa yang siap bertanding secara nasional dan juga benar. Oke, untuk teman-teman maba nih Kak mungkin. Kan teman-teman maba nih banyak yang belum tahu nih. Mentor itu apa sih Kak? Oke teman-teman. Jadi mentor itu sebagai partner kita yang ngajarin kita, yang nentuin arah, yang mengajarkan, yang memberitahu kita arah
arahnya ini kemana gitu. Betul. Oke, kalau tadi udah dijelasin sama Kak Waris sama Kak Dery, kalau misalnya UNIP ini udah punya sistem teman-teman, udah punya jejaring sosial yang bisa membantu teman-teman mahasiswa-mahasiswi UNIP untuk mudah mencapai prestasi go internasional. Oke, jadi teman-teman semuanya jangan khawatir, jangan takut dan jangan pesimis. Kalau kalian itu pasti bisa go internasional juga. Pasti dong. Dengan gimana caranya tadi Kak? Dengan cari mentor. Mentor, itu penting banget. Jadi teman-teman pasti di setiap jurusan, di setiap prodi kalian itu pasti ada mentor, pasti ada kakak tingkat yang udah lebih berpengalaman duluan ya Kak. Oke. Kalau untuk di FMIPA teman-teman bisa cari Kak Waris, untuk di FEB bisa cari Kak Dery teman-teman. Oke. Terus sama Kak Asi juga bisa loh. Oke. Amin, doain ya Kak supaya bisa nanti aku mentor sama Kakak aja deh. Ajarin aku sama Kakak berdua. Oke. Jadi kalau misalnya lingkungan UNIP ini ada keunggulan, apa yang bakalan Kakak bawain untuk menghadapi kompetisi di luar? Apa keunggulan yang dipunya UNIP yang bisa Kakak bawa ke luar negeri gitu? Keunggulan seperti apa dulu nih maksudnya? Keunggulan apa yang Kakak dapat di Universitas Bengkulu? Yang pertama sih yang paling aku pengen bawa ke internasional adalah para dosen sih. Karena ngapa? Inilah yang menjadi tolak ukur kita apakah UNIP ini udah go internasional atau belum. Karena menurut aku sih kalau tanpa bantuan dosen kayaknya nggak bisa sih go internasional gitu. Kayak mereka udah banyak pengalaman dan kita butuh arahan mereka. Gini misalnya ini gimana, ini seperti apa gitu. Nah itulah sih yang ibaratnya yang kita bisa jual untuk internasional. Karena mengapa? Karena kalau orang-orang melihat itu, pertama yang menjadi tolak ukur apakah UNIP ini berkualitas tidak pasti dilihat dulu para pengajarnya. Kalau para pengajarnya udah berkualitas, otomatis mahasiswa yang dilatih itu juga berkualitas. Nah maka yang pengen aku bawa sekali, kalaupun ada kesempatan pengen memperkenalkan UNIP, aku bakal kenalkan bahwa pengajar kita berkualitas. Iya benar, tentunya di setiap fakultas, di setiap prodi ya Kak. Iya. Kita punya banyak profesor teman-teman. Iya betul. Benar-benar dosen-dosen kita itu sangat-sangat cerdas dan berkualitas tentunya. Dan satu lagi pengen bawa adalah kita ini sebenarnya bukannya kekurangan mahasiswa berprestasi sih, tapi kurangnya mahasiswa nekat. Nah, iya benar banget. Jadi kalau aku pengen sekali bilang ke teman-teman, kita nggak perlu pintar. Kita mungkin Waris ibaratnya kita lihat Waris banyak kali chip internasional, enggak, Waris tuh pasti nekat dulu. Yang penting kamu coba dulu gitu. Nah jadi penting sekali kita memperbanyak mahasiswa yang nekat gitu, mau berani ambil resiko. Maka yang pengen aku pengen sekali jelaskan ibaratnya pengen memperkenalkan bahwa kita juga banyak mahasiswa prestasi dan juga pengen banyak juga mahasiswa yang berani gitu. Itu sih yang jadi selling point UNIP dengan segala keindahan dan keanekaragaman budaya-budaya di Bengkulu. Benar. Kalau dari aku sih ada dua aspek sih, yaitu aspek akses sama informasi. Jadi aku pernah ikut lomba internasional, aku lupa apa namanya, itu student competition lagi yang Universitas Bangka Belitung tadi. Alhamdulillah kan saya kan mahasiswa kan, tahu kan mahasiswa dengan segala keterbatasannya. Iya benar. Kayak misalnya kita mau lomba, kita perlu tempat presentasi aja. Dan kan itu perlu tempat yang sunyi, tenang, nyaman kan. Nah kalau mungkin kos kan nggak semua kos orang setara kan. Nah alhamdulillah saya tuh difasilitasi dari fakultas saya pada saat itu tempat yang kayak nyaman banget dan didampingi langsung sama dosennya, itu akses. Kayak akses saat kita mau berlomba pun kita tuh kayak disupport, kita akan difasilitasi ruangannya. Yang kedua itu informasi. Mau seberapa bagus pun lombanya atau seberapa mudah pun lombanya, tapi kalau informasi itu nggak dapat di para mahasiswa, ya mahasiswa tersebut akan ikut lomba itu. Nah selama aku ikut lomba, informasi itu kebanyakan pasti dari kampus itu sendiri. Iya benar, benar teman-teman. Nah itu mungkin yang sulit didapatkan kalau kita nggak berkuliah di sini, karena informasi contohnya seputar PKM aja paling sederhana. P2M gitu kan kita tahu di UNIT itu sangat menggencarkan kegiatan tersebut kan. Makanya banyak banget dari kita yang berhasil lolos seleksi internal dan dikirimkan ke Simbol Mawa. Karena aku bandingkan sama kampus-kampus lain, loh kamu kan kampus nasional kan ibaratnya atau kampus di Jawa gitu kan. Tapi kok cuma mengirimkan proposalnya cuma 50, dikirimkan cuma 100. Tapi kalau di UNIP ini sampai hampir 200. Oh banyak banget ya Kak. Digencarkan gitu. Iya, Digencarkan banget yang lolos seleksi internalnya gitu sih informasi. Iya.
untuk teman-teman semua, sebenarnya kita itu nggak kekurangan informasi loh. Biasanya di setiap prodi itu ada grup angkatan ya Pasti. Kak. Yang mana dosen-dosennya itu pasti kajur atau sekjurnya itu ngirimin informasi terus tentang perlombaan. Ya, betul. Nah, kadang kita sebagai mahasiswa-mahasiswi ini agak minim literasi. Jadi kita kurang informasi teman-teman. Jadi sebenarnya dari pengalaman Kak Waris sendiri dan juga Kak Dery, informasi kita itu udah sangat banyak teman-teman. sih, betul. Tinggal kita yang Pilih. memilih dan kita mau membacanya. Mau atau enggak gitu. Jadi kita bisa memilah-milih teman-teman. Oh ini aku bisa nggak ya ikut? Kalau aku bisa aku mau nih. Dengan modal apa tadi Benar. Kak? Nekat ya Kak? Nekat dan dibantu oleh dosen-dosen yang berkualitas tadi dan siap benar. membimbing mereka. Nah teman-teman jangan takut karena kalau kita mau memulai dan kita mengajukan perlombaan, kita tuh sudah pasti difasilitasi mentor, Iya, ya kan ada Kak? mentor. Sudah pasti ada dosen yang bakalan membimbing kita teman-teman. Betul, betul, betul. Oke, aku mau minta cerita dari kakak-kakak. Boleh cerita dari salah satu lomba yang kakak ikutin deh. Bagaimana bisa Universitas Bengkulu ini menjadi bagian yang penting dari proses kakak memenangkan perlombaan tersebut? Waris, jadi udah Oke. Dilempar lagi. Oke, lomba internasional ya. Mungkin tadi udah pernah aku singgung sedikit kan, tapi yang paling berkesan banget dan juga alhamdulillah kami dapat gold medal di lomba itu adalah di kompetisi Global Competition for Life Science. Itu diadain oleh Indonesian Young Scientist Association. Nah, peran UNIF di sana tuh adalah pertama dia dosen pembimbingnya. Kayak kami sebenarnya temanya tuh unik sih bagi aku ya. Karena kami membawa tentang manfaat kayu kuning dari Pulau Enggan. Nah, keunikan itulah yang mungkin bagi para juri-juri internasional itu beda dari orang lain. Karena Enggan kan cuma di sini kan. Kedua juga dari segi itu jadi support banget sama fasilitasnya tadi. Kayak diberi ruang untuk diskusi, diberi ruang untuk komunikasi, diberi ruang untuk presentasi juga bahkan malahan. Dan ketiga itu bentuk apresiasi. Kan kita udah sibuk lomba kan, udah try hard dan juga alhamdulillah berkat bantuan dosen UNIF segala macamnya dapat gold medal. Nggak berhenti di sana, ada lagi bentuk apresiasinya kepada para mahasiswa. Apa itu bentuk apresiasinya? Ya pertama diucapkan selamat di Instagram tuh mungkin udah biasa ya, tapi itu sebenarnya itu sangat berkesan sih. Itu di sangat kami. berkesan ya, Kak? Sangat berkesan, kami bisa memperluas relasi. Dan juga ada ini, setiap akhir tahun para mahasiswa itu diberikan reward. Itu sih kayak yang membuat kami itu para mahasiswa itu bersemangat banget untuk ikut lomba. Bukannya mata duitan ya, tapi kan Ada kepuasan sendiri, Iya, ada sendiri. kesenangan bahwa kita diapresiasi gitu. Oke, Ya, jadi teman-teman siapa tahu tertarik ya teman-teman menjadi mahasiswa berprestasi, akan ada reward. pastinya. Jadi nggak usah takut mau lomba apapun itu, yang penting kalian berani, yang penting kalian juga ada dapat gelarnya atau dapat juaranya, itu bisa dijadikan reward. Iya. Lumayan kan untuk nambah uang jajan gitu. Itu penting sekali sih. Oke, kalau dari Kak Dery ceritanya? Lomba yang paling berkesan ya. Iya, boleh. Kayaknya kemarin aja gitu ya dalam Filmmaker ASEAN. Jadi kenapa sih UNIM ini sangat penting sekali mendukung dalam perjalanan aku? Yang pertama adalah ternyata kalau aku mengutip sedikit ya, Allah itu bukan menunda, tapi Allah itu memberikan di waktu yang tepat. Nah, dan di sini lombanya itu tentang ya KTI juga, dan di situ aku membawa tentang industri hijau gitu. Industri hijau di mana juga cara menyelesaikan permasalahan emisi karbon gitu. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin aku dapat best group leader. Yang kedua adalah aku juara 2 juga best idea, dan ketiga ada media presentasi. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena mungkin sama kayak Waris, ibaratnya nggak mungkin tiba-tiba langsung dapat langsung turun dari Iya, itu benar. jatuh gitu juara, kita enggak. Kita melewati berbagai proses. Benar-benar. Kita dibimbing, aku juga dibimbing kok dari dosen-dosen, mentor-mentor diarahkan gitu. Nah, kenapa aku bisa dapat best group leader? Karena aku punya pengalaman jadi ketum P3M. Nah, kan P3M adalah wadah yang sedikit oleh UNIF. Jadi kayak berarti kemarin aku ikut organisasi yang ada di UNIF nggak sia-sia dong. Iya dong. Hasilnya udah ada. Jadi perlu waktu yang lama untuk dapatkan hasil yang Oke. maksimal. Dan juga mungkin kalau aku nggak ikut P3M atau mungkin nggak dibimbing oleh dosen, nggak mungkin aku dapat juara 2 best idea gitu, ide-ide di bawah gitu. Dan juga
mungkin kalau bukan karena di apa ya, dikoreksi atau juga mungkin bukan karena dikasih masukan, nggak mungkin aku dapat media presentasi terbaik itu di ketiga. Jadi ibaratnya tuh Unip ini sangat menopang sekali kegiatan, tinggal bagaimana cara kita itu untuk berani berkomunikasi dengan mereka. Kita bilang bahwa kita mau ikut lomba, malah para dosen-dosen mentor tuh senang sekali. Nah gini, mas ini semangat betul gitu ikut lomba. Nah itu sebenarnya udah jadi sebagai privilege yang kita dapatkan. Ya, terlepas dapatnya dari reward gitu, itu sebenarnya bonus aja gitu. Tapi enak sih dapat duit gitu kan, dapat duit. Dan bonusnya adalah kita bisa jalan-jalan. Aku kemarin sangat puas ya, aku kemarin jalan di Malaysia ya. US ke UM, dan itu aku dapatkan berapa ya? Kita lomba itu nggak usah ngeluarin uang karena Unip sendiri udah memfasilitasi. Jadi selain dapat reward, Unip juga siap membiayai gitu. Asal kami itu jelas lombanya apa gitu, benefitnya apa gitu. Kita kan ibaratnya namanya juga Unip kan butuh take and give gitu ya. Kamu ambil apa, kami berikan apa. Nah, kakak sediakan persembahan untuk Unip. Jadi plusnya kakak bisa jalan-jalan. Ternyata kakak kemarin tuh jalan-jalan ke NBS kayak gini ya tante. Seru dapat pengalaman ke UM. Ternyata itu menambah sudut pandang baru, pengalaman baru. Ternyata semakin kesini kok aku semakin pengen belajar gitu. Pengen untuk berkompetisi lagi gitu, pengen bertemu dengan orang-orang baru lagi gitu. Itu sih kalau aku. Emang jadi nambah pengalaman yang sangat baru, nambah teman ya Kak. Gitu. Jadi nggak ada rugi kalau kita untuk berkompetisi, itu bonusnya. Tapi tetap core utama kita adalah kita membawa nama Unip yang terbaik. Pastinya. Mungkin untuk teman-teman maba nih Kak, kita kan perlu ngasih pesan biar mereka bisa berani untuk memulai. Nah, dan dia juga rata-rata untuk maba ini biasanya belum tahu apa lomba yang kakak sebutin dari tadi ini. Iya kan Kak? Boleh dong dari salah satu kakak untuk jelasin lombaannya itu apa, itu yang dilombakan apa, dan apa pesannya buat teman-teman maba. Oke ya. Kalau aku kemarin itu Changmaker Asian gitu ya. Nah ini tuh lombanya itu kepemudaan, mengambil tentang isu kepemudaan dan juga sustainability. Jadi teman-teman silakan cari, dan juga ada yang terbaru nih. Namanya itu International Business Competition, akan dilaksanakan P6. Jadi teman-teman lomba-lomba internasional itu udah banyak sih, bahkan ada yang secara online, offline juga banyak. Silakan teman-teman ikuti, cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau pesan buat aku untuk ke teman-teman masa baru, kita tuh nggak perlu pintar, nggak perlu jenius. Yang penting teman-teman tuh nekat aja dulu. Kalau aku sih nekat aja dulu sih. Berarti kita perlu nekat. Iya, jadi usaha itu konsistensi dan kerja keras itu lebih benar-benar berimpact pada kita. Apalagi kalau teman-teman jadi orang baik, teman-teman banyak relasi, itu paling penting sih. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk jadi orang baik, bekerja keras dan konsistensi. Ingat ya teman-teman, prestasi itu bukan hanya tentang sebagai piagam, sertifikat, tapi teman-teman bagaimana teman-teman bisa merubah jadi lebih baik. Prestasi itu nggak mesti harus orang pintar, orang kaya, tapi teman-teman mau bekerja keras dan mau berani mengambil kesempatan. Itu sih dari aku. Oke, kalau dari aku ya, pesan atau quote singkat ini untuk teman-teman yang masih maba, yaitu don't be afraid to fail, be afraid of not trying. Iya. Artinya tuh jangan takut untuk gagal, lebih takutlah untuk tidak mencoba. Iya benar. Sama, kalau aku sih pribadi kan aku kan suka ikut lomba KTI atau tulisan karya ilmiah. Nah, mungkin teman-teman tuh pertama selagi masih maba nih, cari dulu apa sih kesukaan teman-teman. Karena misalnya teman-teman suka ngomong, teman-teman suka menari, teman-teman suka fotografi, itu tuh pasti ada lombanya. Pasti, skala nasional, provinsi, atau bahkan internasional sekalipun itu pasti ada lombanya. Jadi kalau aku saran aku untuk teman-teman maba nih terutama, di awal-awal tuh cari dulu relasi kita, sama cari juga apa sih skill kemampuan kita yang beda sama orang lain. Itu. Jadi kalau aku kan suka menulis, nah karena itulah aku lebih banyak ikut kompetisi internasional yang menulis. Nah, kalau teman-teman maba di awal tuh bisa cari dulu apa sih hobinya. Mungkin teman-teman di awal tuh sudah masuk UKM seni kan. Itu penting banget. Jadi teman-teman tuh kedepannya bisa lebih gacor lagi lah ya. Oke. Jadi teman-teman, dari cerita Kak Dery dan Kak Waris pada hari ini, kita itu belajar bahwa prestasi bukan cuma tentang hasil akhir yang bisa kita capai ya Kak. Prosesnya. Tapi tentang proses yang udah kita jalanin dengan konsisten. Dan yang gak kalah penting itu perjalanan tersebut gak akan selalu bisa berjalan sendiri ya Kak. Betul. Dari cerita Kak Waris, dari cerita Kak Dery, lingkungan, kesempatan, pengalaman, teman, fasilitas yang sudah disediain kampus itu ternyata memiliki peran besar dalam membentuk siapa kita hari ini. Betul.
Oke, jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian, jangan takut untuk mencoba dan perlombaan internasional itu sangat banyak teman-teman. Bukan cuma KTI kayak Kak Waris dan Kak Dery, tapi juga banyak banget. Betul. Sekali lagi kita nggak kekurangan informasi, kita bisa cari tahu sendiri dari lingkungan kita di kampus teman-teman. Oke, semoga dari episode ini teman-teman kita tidak hanya merasa bangga terhadap mahasiswa berprestasi di kampus, tapi kita juga mulai percaya bahwa dari diri sendiri, dari Universitas Bengkulu, kita juga bisa melangkah ke level yang lebih tinggi. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini. Saya Mutiara Selasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you teman-teman semua.